Salam saudara-saudari sebangsa tanah air, salam jumpa kembali di channel YouTube Manir Miar. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan konten, terlebih dahulu saya sapa kepada teman-teman semua yang sudah sempatkan diri like, comment, subscribe di channel YouTube saya Manir Miar. Baik, untuk itu kita langsung saja pada inti pembahasan, yaitu salah satu narasumber atau tamu terhormat juga yang sudah beberapa hari ini saya hubungi dan akhirnya bisa datang ketemu dengan saya pada malam hari ini. Beliau ini salah satu coach juga, pelatih untuk anak usia dini ya. Anak usia dini. Mungkin lebih jelasnya nanti kakak sendiri perkenalkan kakak sendiri biar mungkin teman-teman bisa tahu bahwa, dan sedikit cerita mengenai penanganan terhadap anak usia dini di dunia sepak bola di Kabupaten Teluk Bintuni. Mungkin silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Satrolin Sokrova. Biasa sering dipanggil Satro, tapi lebih dikenal juga biasa dipanggil Pato. Lebih dikenal Pato. Iya. Saya sendiri sekarang seperti tadi mungkin sudah disampaikan bahwa saya sementara ada sama saya punya teman, kita ada pegang satu SSB. Sekolah sepak bola. SSB ini kita namakan SSB Putra Telbin, atau panjangnya itu Putra Teluk Bintuni. Sekolah sepak bola. Ya, sekolah sepak bola Putra Teluk Bintuni. Putra Teluk Bintuni. Biasa disebut singkat saja SSB Putra Telbin. Nah, kita di SSB Putra Telbin ini kita lebih fokus ke usia dini. Jadi dari usia 10, 12 tahun, 13, 15 sampai sekarang ada yang 17 tahun. 17 tahun. Iya. 17 tahun. 17 tahun. Baik, itu perkenalan singkat dan sekaligus juga penjelasan singkat mengenai sekolah sepak bola Teluk Bintuni. Putra Telbin. Putra Telbin itu cerita singkatnya. Lebih mendalam lagi kita akan bertanya tapi santai-santai saja. Lebih jelasnya begitu. Dan seperti yang tadi sudah perkenalan singkat bahwa kakak Satro, beliau juga salah satu coach pelatih untuk anak usia dini ya. Di sepak bola di Kabupaten Teluk Bintuni sini, SSB. Baik, mungkin kita lebih jelas juga jadi pelatih untuk anak usia dini ini. Ceritanya bagaimana sampai kakak bisa terjun ke situ tuh? Baik, saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik lah, karena sebenarnya saya sebelumnya itu belum orang jadi dibilang coach atau pelatih ini paling tidak sudah punya lisensi kepelatihan, tapi saya beranikan diri saja langsung. Itu pun karena saya lihat kebetulan di kompleks itu ada lapangan bola. Biasanya kalau di Bintuni sini lebih dikenal lapangan Tahiti itu. Dulu kita tumbuh besar di kompleks, di lapangan itu lapangan masih bagus. Nah, jadi kita kecil sering main di situ sampai mulai sekolah keluar. Setelah SMP keluar. Nah, kita setelah balik lapangan kelihatannya sudah rusak, tidak terpakai lagi karena pemukiman di sebelah lapangan itu. Masyarakat sering lewat dengan kendaraan, akhirnya lapangan itu sekarang sudah rusak. Nah, jadi itu dengan lapangan rusak, saya lihat adik-adik ini yang terutama usia dini nih, mereka ini punya kemauan, punya macam ingin sekali main bola, tapi terutama macam sarana lapangan nih tidak ada. Dengan lapangan yang mau dibilang sudah tidak layak lagi, dong paksa saja main. Akhirnya saya walaupun waktu itu belum sempat ambil lisensi, tapi saya beranikan diri langsung turun dengan adik-adik ajak. Kebetulan saya juga mungkin punya pengalaman sedikit waktu di Sorong maupun sampai di Jayapura sempat main bola. Saya masuk di tim-tim yang mau dibilang baiklah, ada coach-coach yang luar biasa. Akhirnya ilmu sedikit yang saya dapat dari coach-coach itu
saya terapkan di SSB yang kami punya ini. Yang saat dididik, yang saat ini lagi dididik Iya. ini. Jadi begitu. Jadi itu mungkin faktor pertama. Faktor kedua itu saya sebagai anak Bintuni asli, anak tujuh suku yang prihatin dengan kondisi sekarang ini. Dengan adanya kabupaten ini, adik-adik ini terutama mungkin dari ruang kompleks saya, lingkungan saya itu, waktu dulu zamannya kita tuh sering main bola, latihan, main bola, pulang capek, istirahat. Kalau sekarang setelah lapangan rusak, adik-adik ini lebih apa mau dibilang, terjunnya itu ke hal-hal negatif. Dan sebenarnya yang lapangan itu tidak ada, dan mereka ini ya tidak bisa mengembangkan mereka bakat juga. Jadi akhirnya dong lebih terjun ke hal-hal negatif, seperti mungkin sekarang ini tong biasa kena lemfok. Oh iya benar, lemfok, asap rokok, sampai sudah terjun ke yang lebih berat-berat seperti mungkin miras, sampai juga narkoba. Akhirnya saya coba turun rangkul dorang dengan harapan mungkin dengan kegiatan ini dong bisa kurangi atau bahkan mungkin tinggalkan kegiatan-kegiatan buruk itu, walaupun sarana untuk kita pakai latihan olahraga ini tidak memungkinkan, tapi ya mari sudah kita kembangkan dari kekurangan ini, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Ya. Cuman kebanyakan kan hampir yang lemfox ini usia-usia dini itu hampir banyak ya. Ya betul sekali. Ini yang patut diselamatkan juga. Ini generasi nih. Iya. Karena kalau kita tidak bisa peduli, siapa lagi yang peduli soal anak kita, anak-anak, adik-adik generasi ini. Nah itu pada saat pertama terjun karena rasa bahwa kepedulian terhadap generasi, terus melihat situasi kondisi dia melihat dari lingkup kecil saya, kompleks lapangan yang dulunya kita suka bermain sore-sore, bahkan pagi-pagi pun ada yang sempat bisa bermain, tapi sekarang sudah tidak bermain dan anak-anak lebih cenderung ke hal-hal yang negatif, cara-cara yang seperti kayak gitu menjadi motivasi tersendiri. Iya, motivasi tersendiri. Maka langsung terjun untuk mengambil alih, meskipun dengan bekal pengalaman pernah bermain bola, dan ini itu sesuatu yang luar biasa juga. Puji Tuhan karena saya sudah dapat lisensi kepelatihan, walaupun belum yang tinggi, baru masih di lisensi Asprof. Sudah dapat lisensi C, iya. Sementara mungkin mau kejar yang lebih, mungkin lisensi yang dari PSSI mungkin B atau A, atau lebih tinggi lagi yang AFC punya. Ini dengan tekad dan kemauan yang kuat ya. Kemampuan yang kuat. Baik, itu cerita singkat mengenai perjalanan dan motivasi tersendiri untuk mendidik generasi-generasi yang kadang-kala mereka punya bakat di bidang ini dan bidang tidak disponsori dengan prasarana yang ada, ya mereka lebih kepada yang lain-lain. Tetapi karena kepedulian kita, meskipun tidak ada prasarana yang tidak dipakai atau ini, kita berusaha untuk memaksimalkan itu saja. Iya, maksimalkan yang ada saja. Iya. Jadi ya mau bilang juga, ya kita ini harus mau bicara juga semua kembali ke pemerintah juga. Ke pemerintah. Kalau pemerintah peduli terhadap hal-hal seperti kayak gini, benar sekali, pasti bisa. Tapi kalau pemerintah nih kadang-kala harus kita yang membuat aksi dulu, baru mereka bisa ada respon dari pemerintah. Itulah orang negeri konoha itu sebenarnya. Tapi ya seperti begitu sudah. Terus yang cerita yang sampai sempat melatih mereka ini sudah berapa tahun ini kira-kira? Ini sudah mau jalan yang ke 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Iya, 3-4 tahun. 3 tahun mau jalan ke 4 tahun ini. Sudah itu ya, coach ini pelatih pertama untuk SSB ini punya, atau ada sebelumnya, ada pelatih sebelumnya juga? Sebelumnya ada. Jadi SSB ini sebelumnya itu yang bentuk ini ada sekarang kita punya ketua umum. Ketua umum ini mungkin saya sapa dulu ya. Oh iya. Bapak Moritz Bulalo, terima kasih sekali. Saya
sangat berterima kasih sama Pak Murid Sepulalun, ketua umum, karena dia ini bukan orang Bintuni sini. Dia ini tong punya saudara dari Jayapura, tepatnya di kampung Ayapo. Kebetulan polisi tugas penempatan di Bintuni, kawin juga di Bintuni sini. Beliau ini punya kepedulian yang sama seperti saya, artinya kepedulian kepada anak-anak usia dini, terutama untuk bakat di bidang sepak bola, dan juga kepedulian untuk yang macam tadi hal-hal negatif yang dong mulai terjun ke situ. Akhirnya beliau punya niat. Sudah kebetulan pelatih pertamanya itu ada kita punya abang juga di kompleks. Mungkin dia salah satu coach yang berpengalaman juga khususnya di Bintuni sini, kakak Demian Sumasewi. Mantan pemain Perseman Manokwari dan dia Persita Bintuni. Coach yang pertama dengan ketua umum ini Pak Murid Sepulalo. Akhirnya berjalan, tapi mungkin Pak coach pertama mungkin ada kesibukan atau ada kendala, akhirnya coach mungkin mengundurkan diri. Setelah itu saya masuk langsung sampai sekarang, mulai melatih dari setelah coach Demi keluar mungkin sekitar tahun 2020 ya, 2019 atau 2020. Di situ saya mulai dari 2020 ke 2021 sampai sekarang. Jadi coach sendiri melatih 2021. Iya, 2020 mau jalan ke 2021. 2020 jalan ke 2021. Sampai 2023. Sampai sekarang 2023. Masih dipercayakan. Masih dipercayakan, puji Tuhan. Mau lihat anak-anak sampai ya, kalau di mana ada kendala atau mungkin tidak ada kesempatan lagi, ya sudah saya undurkan diri. Tapi memang kalau kerja sukarela seperti sukarela kan? Sukarela memang. Tidak dipungut biaya. Memang kalau kerja sukarela ini sesuatu yang memang agak rumit juga. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti kayak begitu. Betul sekali. Jadi sebelum coach jadi ini coach yang kedua nih. Ini coach kedua. Yang sebelumnya sudah mengundurkan diri, sekarang yang kedua. Mudah-mudahan yang kedua bisa bertahan sampai melahirkan generasi yang luar biasa di kabupaten ini. Harapannya seperti begitu. Baik, kalau soal ini perjalanan karir yang semenjak coach sendiri melatih adik-adik SSB mereka ini, sepanjang karir itu apa yang coach dapat dari situ? Juara-juara apa saja yang pernah coach raih dari pertandingan di luar maupun di dalam kabupaten ini sendiri? Ya, mungkin setelah melatih mungkin saya sudah bawa pertama ini Piala Suratin untuk usia dini. Khusus untuk Suratin ini kan kita tahu itu turnamen yang setiap tahunnya dilaksanakan. Ini turnamen nasional. Jadi itu ada tingkatan usianya. Ada usia 17, 15, terus 13. Kebetulan waktu saya melatih batas paling tinggi 17 tahun. Ya, terus 15 tahun, terus 13 tahun. Sementara dari tahun lalu ya mungkin itu pertama kali saya bawa tim keluar melatih, dan saya bawa tim keluar dari ikut turnamen. Puji Tuhan, karena walaupun kita melatih dengan sarana dan yang kurang memungkinkan, yang pokoknya tidak memadai dan banyak kekurangan, sampai kita berangkat juga dari Bintuni sampai di turnamennya kan di Manokwari. Manokwari dengan kekurangan, sangat kekurangan, tapi dengan campur tangan Tuhan kita boleh pergi dengan baik, tiba di sana dengan baik, kita boleh ikut turnamen dari awal sampai berakhir. Puji Tuhan, karena kita dapat juara dua. Nah, itu pun selisih gol saja. Ya, poinnya sama. Selisih gol kita kalah. Puji Tuhan juga, walaupun juara dua kita punya ada
anak buah satu, anak didik yang keluar sebagai pemain terbaik. Sebagai pemain terbaik. Ya. Terus yang kedua yang kemarin baru pulang bulan Februari, bulan Januari. Kita pergi sama pun juga kita jalan dengan apa adanya. Apa adanya. Ya. Sampai di sana dengan begitu banyak kekurangan, kita coba jalan saja dengan paket umum. Kita jalan dengan apa adanya, puji Tuhan kita keluar juga sebagai juara 2 lagi. Juara 2. Karena 2 kali juara 2 ini. Ya, pemain yang sama juga kembali pemain terbaik. Juara 2 kali lagi. 2 kali berturut-turut. Mungkin itu yang setelah saya pegang tim. Jadi kita sudah 2 kali berturut-turut juara 2. Yang membanggakan lagi tuh 2 tahun atau 3 tahun terakhir nih dari SSB kita punya anak buah ini, SSB Putra Telbin ini selalu ada yang terpilih dan pergi bergabung dengan tim yang juara karena Suratin Cup ini seri yang Asprof daerah punya. Setelah daerah dia akan ke tingkat nasional. Jadi mainnya di tingkat daerah, dari kabupaten main di provinsi. Ya, dari kabupaten kita ke provinsi. Situ kalau juara provinsi berarti Asprof langsung keluar ke seri nasional. Seri nasional. Dan itu nanti berhadapan dengan tim-tim yang juara-juara dari wilayah-wilayah Asprof masing-masing. Mungkin dari Papua punya, dari Sulawesi, Sumatera, Bali. Nanti semua ketemu di sana. Jadi perwakilan dari sini main di nasional punya. Jadi puji Tuhan biasanya itu Suratin ini yang keluar sebagai juara 1 ini dia yang mewakili pertandingan keluar. Ya, ke provinsi Papua Barat, Asprof Papua Barat tuh pergi. Dan 2 tahun berturut-turut memang tim yang sama yang juara. SSB Domberai dia keluar, tapi selalu berberangkat ada selalu minta anak-anak dari kami punya anak didik 3 atau 4 orang untuk ikut bergabung. 3 atau 4 orang bergabung. Itu